Oh hi there, Tia's here, and welcome back to Astrobiz, ngomongin astrologi dan juga bisnis. Hari ini openingnya agak beda karena spesial banget buat aku. Mengingat di episode kemarin aku udah sempat mention bahwa episode ini adalah episode terakhir dari Astrobiz yang akan aku bawain. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk Sobis di luar sana yang udah nemenin perjalanan singkat aku dalam membawakan zodiak-zodiak yang emang kalian pengenin. Semoga kedepannya zodiak yang kalian tunggu akan dibahas ya teman-teman. Karena episode terakhir ini spesial, aku juga mau bawain zodiak yang sangat spesial menurut masyarakat Indonesia Raya ini. Karena kayaknya kalian pun udah sangat paham gitu ya dengan tabiat dari zodiak ini, karena sering banget dibahas di mana-mana kalau misalnya udah ngomongin soal zodiak. Sampai kayaknya sejagat raya pun juga udah hatam gitu ya. The most red flag zodiac ever. Here's Gemini. Sejujurnya aku sendiri rada kasihan gitu ya sama teman-teman di luar sana yang sebenarnya cuma lahir di sekitaran tanggal 21 Mei sampai 20 Juni gitu. Bahkan bayi-bayi yang sekarang lahir di tanggal segituan pun udah dikasih warning alert. Repot kan ya kalau kayak gitu. So hari ini aku mau ngebahas kenapa sih Gemini segitu dibencinya sama masyarakat Indonesia. Gemini ini sebenarnya salah satu zodiak yang paling pinter loh guys. Presiden-presiden kita itu banyak banget yang sebenarnya adalah seorang Geminian. Begitupun dengan musisi-musisi ternama Indonesia. Contohnya Ahmad Dhani, Raisa, Yurayunita, Afgan, dan lain-lain. Pokoknya masih banyak banget yang sebenarnya kita sangat familiar dengan orangnya, yang kita amazed gitu ya sama karya-karyanya. Tapi ternyata dia adalah seorang Gemini yang sebenarnya Gemini ini dibenci sama banyak orang. Pinter di sini itu maksudnya wawasannya luas. Mereka itu gampang banget untuk get along sama banyak orang. Kenapa? Karena Gemini ini memakai seluruh kapasitas otaknya untuk menyimpan sesuatu. Dan dia juga nggak sulit untuk menyampaikannya kembali ke orang lain. Wawasan di sini bisa include ke banyak hal, contoh kayak musik, kopi, sejarah, film, dan lain-lain. That's why kita seringkali menjumpai para Geminian yang punya title friendly. Nah, harusnya title ini kan positif ya teman-teman. Tapi kenapa kalau misalnya Gemini yang punya, itu jadi punya konotasi yang buruk gitu ya? Apalagi kalau misalnya udah disangkut pautin sama hubungan asmara. Nah, tapi sebenarnya title friendly ini bisa dimanfaatkan dengan baik dong harusnya dengan Gemini. Karena kan secara nggak langsung dia tuh punya relasi yang luas gitu ya teman-teman. Jadi oke lah buat memasarkan bisnis dan juga produk-produknya bisa banget gitu. Jasmine, you my best friend, my girl. Gila. Muka asli sama Instagram gak beda jauh. Emang beda, kocak dari lahir mah. Apaan nih? Dari dulu kalau udah kayak gini pasti ada maunya. Jangan salah dulu. Tapi boleh sih kalau nyobain bisnis baru gue. Ntar Hanes review deh di Instagram lu yang punya 2 juta followers itu. Ntar gue kirimin semua varian deh sekalian buat nyokap lu. Alamatnya masih sama kan sama kayak kemarin? Masih sih. Bentar ya. Halo sayang? Iya, aku gak bakal macem-macem kok. Aku gak bakal genit kok. Lagian kan aku cuma reuni ya sama teman yang satu aku. Hai Fir, gila lama banget ketemu. Kabar lo? Baik, lo gimana? Baik sih gua. Kayak cantik aja lo ya pakai kerudung ya. Gimana tuh bisnis kemarin? Gue denger viral tuh. Ya, se-viral-viralnya mah tetap aja namanya bisnis mah ada pahit-pahitnya. Iya sih. Kalau sendiri gimana? Iya nih, kemarin gue juga baru buka F&B sih. Baru minggu lalu soft openingnya. Bagus lah, akhirnya lo nyoba sendiri. Ya ini kan juga berkat lo Fir. Boleh kali kalau ada kenal investor yang tertarik mah. Gampang. Juga kalau misalnya kamu lagi cari partner bisnis yang beneran partner gitu ya, boleh deh aku rekomendasiin Gemini untuk jadi partner bisnis kamu. Karena sejatinya Gemini itu gak terlalu terbawa perasaan teman-teman. Baik dalam dunia profesional maupun asmara. Kunci partneran yang cocok sama Gemini itu yang penting sinkron. Udah gitu aja. Tapi emang ada satu sifat Gemini yang kalau misalnya kita lihat dari jauh kayaknya oke-oke aja. Tapi kalau misalnya kita deketin, wah bendera merah sih. Kira-kira apa sih? Gemini itu orangnya sangat amat
penasaran. Aku bisa bilang positif karena mungkin aku ngeliatnya dari sudut pandang bisnis gitu ya. Jadi semakin Gemini tahu akan suatu hal, dia akan ngulik sampai ketemu detail-detailnya. Bukan fire sign, tapi kalau soal ambisius boleh deh diadu sama yang lain. Iya tapi emang seru sih Fir kalau misalnya kita punya kendali sama farm sendiri. Bokap gue juga dia rencananya gitu deh pas nanti pensiun. Iya bener banget, makanya sekarang tuh gue bersyukur banget. Emang kalau ternak kambing gembrong butuh modal berapa, Fir? Kalau ngomongin modal tuh sekitar 2M sih, soalnya sih indukannya tuh mahal banget. Terus makanannya pakai apa? Terus mandinya berapa kali sehari, apa sehari berapa kali? Terus kandangnya muat berapa ya kira-kira? Terus sekali ngelahirin keluarnya berapa? Terus ya kalau pulang kampung, terus apa aja nih siapin? Tapi kenapa juga ya mereka tuh dibilang red flag? Karena kalau kamu lihat dari sudut pandang lain, which is asmara gitu ya, udah pasti sifat ini harus dihindari, harus diwaspadai gitu ya sama temen-temen yang lagi dideketin atau deket sama seorang Geminian. Coba bayangin kamu lagi dideketin sama seorang Geminian, terus dia udah baik banget sama kamu, sweet banget sama kamu, perhatian banget sama kamu, terus mengagung-agungkan kamu bak Cinderella, tapi ternyata kamu cuman jadi bahan penasarannya aja. Apalagi kamunya udah ngerasa he's the one and I'm the only one. Kan sakit ya teman-teman kalau kayak gitu. Makanya ini yang paling ditakutin sama orang-orang tentang Gemini. Jas, lu tau sesuatu tentang mantannya Vira nggak? Kira-kira kemarin mereka pas gara-gara apa ya? Ya gue kurang tahu lagi. Lagian kenapa sih lo sekarang ini jadi nanyain Vira mulu semenjak pulang dari Runi kemarin? Emang kelihatan banget ya? Soalnya kemarin tuh dia atraktif banget, Pak. Cowok mana yang nggak impress sama cewek kayak gitu? Inget cewek lu. Sebenarnya gue lagi renggang sih sama cewek gue. Terus ya gue sama Vira tuh dari kemarin emang replay-replayan terus, Pak. Emang jadi momennya pas aja gitu. Ih gaya lo, udah kayak Vira bakal suka balik aja sama lo. Yang salah dulu. Soalnya kemarin pas reunian, gue sempat ngegepin Vira ngeliatin gue. Gue yakin kok Vira ada interest sedikit sama gue. Emang lo sama cewek lo kenapa? Udah lama-lama 5 tahun tanpa alasan yang jelas tiba-tiba malah penasaran sama yang lain. Gimana ya? Gue sebenarnya gak mau sama cewek Sulawesi sih. Soalnya nyokap gue juga nyarannya gak sesuku. Lah emang dari 5 tahun lalu cewek lo sukunya Sunda. Yap, itu dia fakta-fakta menarik dari Gemini yang ngebuat Gemini ini dipandang buruk sama masyarakat luas. Dan udah pasti jadi raja dan ratunya red flag di dunia perzodiakan. Kalau misal ada yang belum aku jabarin, boleh deh langsung ditulis di kolom komen. Aku pasti baca kok. Oke, itu aja teman-teman untuk episode terakhir ini. Jangan lupa follow semua sosial media Indibis Jabotabek, biar kamu bisa tahu terus tentang updatean terbaru dari kita. See you when I see you, Sobis. Bye-bye!